warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mukaroma. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Salut Baradatu UPJJ Bandar Lampung dengan nomor induk mahasiswa 859906014. Di sini saya melakukan tugas praktikum IPA tentang pencernaan manusia. Ini adalah gambar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir pada anus. Pencernaan manusia terdiri dari beragam organ penting, yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Semua organ ini akan bekerja sama dengan baik untuk mengolah dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang termasuk ke dalam tubuh. Sistem pencernaan manusia adalah sistem di mana makanan dan minuman diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Nantinya nutrisi dan energi ini akan digunakan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta menunjukkan aktivitas sehari-hari seperti bernafas, bekerja, bergerak, dan belajar. Selain nutrisi dan energi, sistem pencernaan manusia pun akan menghasilkan limbah yang akan dikeluarkan melalui anus, lidah atau fases. Organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Saat makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur. Selanjutnya, makanan ini akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, menggerakkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi dan kemudian mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Kerongkongan yang di sini adalah organ pencernaan manusia. Berikutnya merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm. Fungsi organ ini adalah untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai titik lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Selanjutnya, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam atau disebut dengan asam lambung dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman sehingga tubuh terhindar dari kuman penyebab penyakit. Selanjutnya ada usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus atau disebut kemel di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan periktaktis usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati, kantong empedu, dan pankreas merupakan organ lain yang tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan manusia, tetapi berperan penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Selanjutnya ada usus besar.
Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Proses pengolahan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektronik dalam tubuh. Rektum adalah program pencernaan manusia setelah usus. Dan sebelum anus, organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Tugas rektum adalah menerima fases dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulai dan muncul dorongan untuk buang air besar. Nah, yang terakhir ada anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini terdiri dari otot besar, panggul, dan dua sphincter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum apakah berisi padat, gas, atau cair. Otot dasar panggul memiliki tugas untuk mencegah keluarnya fases di saat tidak seharusnya atau saat belum mulas. Sementara sphincter internal berfungsi untuk mencegah Anda BAB saat tidur, dan sphincter sternal berfungsi untuk menahan fases agar tidak keluar sebelum ke toilet. Karena itu, kita perlu menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan melakukan beberapa tips. Yang pertama, minum air putih, memperbanyak konsumsi makanan tinggi, serat seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol, dan tidur yang cukup, berolahraga secara rutin.